Jadi ibadah apapun itu kita lakukan. Mau yang wajib, mau yang sunnah, termasuk juga larangan. Karena banyak di antara manusia suka melarang-larang sesuatu, tapi tidak ada dalilnya. Nah, maka masuk semuanya ahkam syariah. Semua hukum-hukum syariat yang kita jalankan, yang kita baca dalam kitab, yang kita amalkan, maka ini pondasinya kaidah ini. Saya ulang lagi, al-ahkamu syariah, hukum-hukum syariat, taftaqiru fi thubutiha, maka itu membutuhkan lil adillati sahihati as-sarihati, dalil yang sahih dan dalil yang jelas. Jadi semua amalan yang kita lakukan zaman rahmatullah, porosnya dan pondasinya harus ada dalil. Maka tidak boleh seseorang memerintahkan sebuah amalan kecuali amalan tersebut ada dalil yang jelasnya dan sangat terang dari Nabi SAW. Apakah yang berkaitan dengan perkara wajib maupun yang perkara sunnah. Dan demikian juga larangan-larangan yang kita sering dapatkan. Ya, sebagian kita Bugis Makassar ini dikenal dengan apa zaman rahmatullah? Pamali. Ini sering terjadi. Jangan menikah pada tanggal sekian. Pamali. Apalagi? Jangan duduki bantan. Apalagi? Sebutkan zaman rahmatullah pamali, pamalita. Hukum syariat. Sebagian masuk, kita anggap itu hukum syariat. Sebagian kaum muslimin melarang sesuatu dan menjadikannya hukum syariat yang harus diikuti dan diterapkan. Khususnya yang paling banyak adalah menentukan tanggal. Tidak boleh tanggal ini menikah. Ya nanti boleh ini. Maka larangan dan perintah itu tanyakan mana dalilnya. Perkara goib. Mana dalilnya? Dan kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya, siapa yang meyakini ada tanggal yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, maka itu adalah amalan kesyirikan. Hati-hati zaman rahmatullah. Makanya inilah pentingnya orang belajar. Tidak ada gunanya sembahyang yang kita lakukan kalau masih kita yakini ada tanggal baik, ada tanggal buruk. Tidak ada nilainya sholat tak. Tidak ada nilainya haji kita. Tidak ada nilainya semua sedekah kita. Kalau semua amalan kita diawali dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW, la tasubbud dahr. Jangan pernah mencela waktu. Ibnu Qayyim menjelaskan ada 3 perkara. Yang ketika kita mencela waktu, maka kita terjatuh pada 3 perkara tersebut. Dan yang paling besar adalah ketika kita mencela waktu, mengatakan ada waktu yang sial, ada hari yang tidak baik, ada hari yang mendatangkan kebaikan, maka sama kita mengatakan bahwasanya hari itu bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan mudarat, maka ini syirik. Syirik zaman rahmatullah. Jadi memang tidak bisa lepas dari kesyirikan kalau tidak belajar. Kita tidak akan bisa lepas dari larangan kalau kita tidak belajar. Maka semua pamali-pamalita yang kita miliki, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan hujahnya kalau kalian benar-benar pamali itu benar. Dan pamali ini sejak dahulu kala sudah ada. Zaman jahiliyah sudah ada. Salah satu contoh pamalinya orang Arab jahiliyah, itu kalau mereka tawaf, mereka buka bajunya. Yang disebutkan oleh para ulama, adapun perempuannya, karena mereka yakini jangan sampai di pakaian mereka ada benda haram, jadi mereka juga tawaf. Mereka sa'i, mereka melaksanakan ibadah haji. Karena warisan ibadah haji itu datang dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti disempurnakan ketika Nabi alaihissalam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketika mereka ingin tawaf, maka wanita-wanita mereka itu kalau tawaf, mereka tawaf di malam hari dalam keadaan tidak berbusana. Karena kenapa? Ada pamalinya. Pamalinya apa? Jangan sampai benda atau baju yang saya gunakan ini ada sesuatu yang harta haram yang saya beli darinya.
sehingga Allah tidak menerima tawaf saya. Coba lihat zaman Allah, ada pamalinya. Tapi apakah seperti itu Allah inginkan? Dalam hukum-hukum syariat yang kita sering sandarkan. Yang ki begitu nak, nanti begini ki. Nah kalau nanti kita begini ki nanti. Itu ada pamali zaman Allah. Ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Yang kadang kita sandarkan dengan hukum-hukum syariat. Maka ini dalilnya, kaidah yang penting. Al-ahkamu syar'iyyah taftaqiru fi thubutiha lil adillati sahihati as-sarihah. Semua perintah dan larangan, sunnah dan makruh, kalau kita katakan ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, maka kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan hujah kalian kalau kalian benar-benar orang yang benar di atas amalan tersebut.